Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Thumma assalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pertama dan utama sekali marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah selalu memberikan nikmat beliau yang begitu besar kepada kita bersama, sehingga sampai detik ini kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk bisa merasakan nikmat Islam itu apa, iman dan juga ihsan. Dan yang tak kalah penting, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa bersama-sama berkumpul di surau Al-Mutmainnah yang kita cintai ini. Kemudian salawat berangkaikan salam, tak lupa pula kita hadiahkan salawat yang penuh dengan cinta dan kerinduan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, karena ini adalah perintah dari senior kita, Bapak Om Datuk Lelo. Ya. Permintaan dadakan. Ya, tidak ada kesempatan untuk menghindari dan menolak itu lagi. Baiklah, untuk tidak memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja kita mulai acara wirid kita dengan membacakan basmalah dan Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga dengan dibacakannya Ummul Quran tadi, semoga diberikan keberkahan kepada kita semua dari awal acara hingga akhir acara nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Nama Buya tadi siapa? Baik, langsung saja ke acara pertama. Kita mintakan kepada Buya Asnan untuk bisa memberikan kita tausiah pada malam hari ini. Kepada Buya, falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya wa la rasula ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman wa rizqna fahman wa hidayatan wa tawfiqa. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan guru kita, pucuk pimpinan halaqah zikir surah Mutmainnah. Kemudian yang sama-sama kita muliakan para guru-guru khalifah yang sudah jamaah yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin
kemudian berselawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Semoga selawat dan salam disampaikan oleh Allah kepada rohani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu sidang jamaah, untuk kajian kita malam ini untuk pembuka kaji kita akan melanjutkan kaji syariat, kaji fikih. Iko masih terkait dengan arkanus solat, rukun-rukun solat. Rukun solat ko dikano banyak, kurang ada 3 balih rukun yang akan kita kaji ulang kemudian untuk meningkatkan pemahaman kita. Maka rukun solat ko mungkin ada beberapa kali pertemuan nanti, karena kaji ko kita sambung terus setiap minggu. Yang penting kita bermulazamah, ya, bermulazamah dan beristiqomah, ya. Setiap minggu datang waktu surau, berwirid kita, bertawajuh kita, berzikir kita, kemudian mengaji kita bersama-sama. Karena salah satu nanti yang akan ditanya di hari kiamat nanti, sebagaimana Nabi mengatakan dalam hadisnya Bapak Ibu, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Tidaklah sejengkal pun 2 telapak kaki seorang hamba melangkah di akhirat nanti sehingga dia akan ditanya dari 4 hal. Ada 4 hal yang tadi dimintai pertanggungjawaban untuk itu besok di akhirat. Salah satu dari yang 4 itu Nabi mengatakan an umrihi bima afnahu. Dari umur kita, kemana umur itu kita habiskan. Itu akan ditanya besok. Apakah umur yang diagih dia Allah kepada kita kita pergunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, atau sebaliknya? Itu kan minta tanya besok. Ya Bu, maka setiap minggu datanglah kita berwirid ke surau, karena itu adalah hal-hal yang bermanfaat. Bermanfaat untuk awak di dunia, bermanfaat untuk awak di akhirat. Kalau 60 tahun umur kita malam kini disubsidi 15 tahun, tinggal 45 tahun. 45 tahun yang lah kita jalan itu, kama banyak kita pagungan umur tu. Tadi minta tanya besok, ya Bu. Ya, apa banyak duduk-duduk di kedai di pajak saja, habis waktu di situ umur, atau habis di urip pengajian, atau habis di dalam ketaatan, itu akan ditanya nanti. Ya Bu. Maka penting kita berwirid setiap minggu. Nabi mengatakan dalam hadisnya, kata Nabi, akmaru ummati ma baina sittina wa sab'ina sanatan. Umur umatku, kata Nabi, berkisar antara 60 sampai 70 tahun, dan jarang yang bisa melebihi itu. Nah, ibu-ibu nan hadir malam kini ada nan 80. Hah? Ada 80. Apa-apa ada nan 80 malam ini lah. Ada. Berapa? 80. Alhamdulillah. Lah sangat banyak bonus tu Bu. Bak umur Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umur Nabi kita yang mulia dan yang tercinta Muhammad itu, itu meninggal beliau 63. Itu. Maka umur aku akan ditanya besok, kama wa abian umur aku selama aku. Besok ditanya di malaikat, lo kemana aja selama ini? Kan itulah bahasa keren, kan ditanya besok, lo kemana aja selama ini, kecil malaikat kan ditanya besok. Jadi ambo mendengar hadis tu, ambo ngeri-ngeri sedap. Ya 60 sampai 70, dan jarang yang bisa melewati itu, kata Nabi. Umur umat ambo tu singkit-singkit, ya, badan ketek-ketek. Beda je umat Nabi terdahulu. Kalau Nabi terdahulu umur panjang-panjang, badan gadang-gadang.
kuat-kuat rajin beribadah. Dan kita kan pemalih. Ya, tu beda kita umat dulu tu tadi. Lalu kemudian Bapak Ibu, masalah umur akan ditanya kok masalah kebermanfaatan umur sebenarnya. Ya tak? Kamalah di pagunung umur kok yang bermanfaat atau enggak. Satu. Yang kedua dan penting kita ketahui juga sebelum kita masuk kajian, umur kita kok besok Bapak Ibu akan banyak kita berada di alam barzah ketimbang alam dunia. Betul. Ya Pak. Kita ambil contoh cik, tak usah kita ambil contoh Nabi. Seorang imam dalam mazhab Syafi'i, Imam An-Nawawi Sarafuddin Yahya An-Nawawi. Beliau juru bicara dalam mazhab Imam Syafi'i, mustahid tarjih dalam mazhab Syafi'i. Beliau banyak mengarang kitab. Ada kitab Syarah Muhazzab, Syarah Muslim, kitab Sahih Imam Muslim itu beliau mensyarahnya. Kalau kitab Sahih Bukhari itu disyarah oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari nama kitabnya. Imam Nawawi itu mensyarah kitab Sahih Muslim yang lebih kurang 5.000 hadis itu. Disyarah di beliau. Alun kitab-kitab beliau yang banyak lain. Yang penting, jadi catatan penting gitu Bapak Ibu. Imam Nawawi meninggal umur 45 tahun. Ya. Tapi karya beliau yang ditinggalkan itu jadi referensi seluruh dunia barat dan timur. Seluruh dunia Islam di Universitas Islam, kitab-kitab beliau itu dipelajari sampai kini. Tahun berapa beliau wafat? Imam Nawawi meninggal tahun 676 Hijriah. Kini hari 1446 Hijriah. Ala berapa tahun Imam Nawawi meninggal itu? 700. Beliau hidup di dunia berapa? 45. Di alam barzah berapa lama beliau? Lah 700 meninggal Pak. Jadi kita pun tak di dunia ko habis banyak waktu tapi di alam barzah. Maka sebelum kita masuk ke alam barzah, ada transit di situ tak ya? Tu transit di situ tu. Ya, transit ya. Transit masa menanti ko alam dunia, ko alam barzah, aku alam akhirat. Tu transit kita di situ. Di sekolah lama kita di situ. Imam Nawawi saja lah 70 tahun. Ya tak? Ya, lah lebih ya. Lah 7 berarti 7 abad lebih kan? 700 tahun. Itu kalau kita ambil ulama yang terang. Siapa tak kenal Imam Nawawi? Ya. Kalau tak tahunya Imam Nawawi, itu tak ngajinya. Tak ngaji kitabnya. Ya. Kalau tak kenal Imam Nawawi. Jadi yang ingin Nabi sampaikan, Nabi mengatakan tadi, maka banyaklah habis umur kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Karena nanti umur itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besok kita bisa menjawab. Kalau ditanya besok, hai Fulan bin Fulan, kata Rasul, kata Allah besok, dulu umur 60 tahun nak buat ke kama banyak di pagunung umur tu. Ambo peka surah ya Allah, ambo mengawi pengajian ya Allah, ambo mendengar baca Quran, ambo banyak bisa kita pertanggungjawabkan besok. Ya kan? Tapi kalau tak dapat jawab esok, bak kecek guru kita Buya Iswadi Bapak Karo gitu. Ya tak? Bapak Karo, ya tak? Bermasalah artinya. Baik Bapak Ibu sidang jemaah, maka salah satu nikmat yang paling gadang bagi Tuhan kepada kita adalah nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Ulang balik hadis tu apa kata Nabi? Nikmatani maqbudun katsirun minan nas. Ada dua nikmat besar yang sering dilupakan oleh manusia. Banyak kasir. Banyak manusia lupa dua nikmat gadang kata Nabi. Yang pertama, as-sihhatu wal faragu. Yang pertama nikmat sehat. Sehat jasmani, sehat rohani. Ya, itu nikmat luar biasa tu. Ibu kalau sakit, le nyaman ibadah. Tak nyaman. Pergi ke surau tak kena muah. Ya lah, balik pergi ke surau sakit. Baca dia. Sakit. Bawa ke pergi ke surau. Baik. Damam bawa ke pergi.
Yang tahu nikmat sehat itu sangat gadang, orang sakit. Enggak? Yang tahu gadangnya nikmat sehat itu siapa? Orang sakit. Ketika sehat ditanya, kalau sakit tu selalu makan ditanya satu, ananio dia mak. Dan yang batoko teragak dia mak, kan? Sate man teragak dia mak makan. Kalau dah sakit, kalau sehat kan biasa-biasa dia. Bu. Jadi kalau awak tak sehat badan, bagaduh agama abah. Iya dah, enak. Sakit gigi aja ha, sakit tak. Cuba duk sakit gigi. Ha? Hai. Ale nyaman beribadah ndak? Kan? Gadang efeknya pengaruhnya kawak ndak beribadah, ya kan? Sakit gigi tu baru. Lah sakit hati lah. Ibu ni sakit gigi tu ni sakit hati. Ha? Ya, pilih sakit hati sakit gigi. Kalau dalam lagu kan lebih baik sakit gigi je. Dalam lagu ya. Ya, lebih baik sakit gigi ini daripada sakit hati. Sakit hati baik. Sakit gigi mungkin bisa ada ubat. Yang sakit hati baik cari ubat. Ya tak? Ramuk di dalam, hancur di dalam. Kalau hati sudah sakit, hancur di dalam. Ya. Yang kedua pun lagi nikmat terbesar yang Allah hadiahkan kita, al-faraghu. Itu ajaran al-faraghu, nikmat kesempatan. Itu kecil tadi awal tadi. Pai kasurako ibilia gadang. Pengaruh banyak. Ada saja. Kadang laki lah, kadang bini lah menjadi pengaruh. Kadang anak, cucu, karajo, banyak. Ada orang sehat badan tapi kesempatan tak dia Allah. Tok pai ya nak. Untuk mabih umur cakur tu maksud nombor tu. Ada orang dan kesempatan ada banyak jaga dia Allah tapi badannya sakit-sakit, asam urat, rematik lah, kolesterol lah, darah tinggi lah, diabetes lah. Kesempatan sebenarnya banyak jadi Tuhan tapi apa? Badan tak sehat. Ya Bu. Jadi dua nikmat gadang tu acuh. Dah acuk banyak manusia berhubung. Maka semoga kita senantiasa Allah beri kepada kita kesehatan dan kesempatan. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sidang jamaah itu pengantar kita. Kita ngaji tak lama-lama, guru kita masih banyak yang lain dengan mengaji, kita lebih kurang enggak setengah jam. Kita lanjut rukun solat yang kedua. Wal qiyamu ma'al qudrati. Kita ambil versi Syafi'i saja ya Bu ya. Kita tak ambil mazhab yang lain. Rukun solat yang kedua itu al-qiyamu ma'al qudrah. Kalau bahasa awak tegak berdiri betul. Itu bahasa guru-guru terlama betul ya. Kalau di siko al-qiyam ma'al qudrah, berdiri basarato mampu untuk berdiri tagak. Itu rukun dalam sembahyang ya. Kalau awak tidak tagak sembahyang, sementara awak mampu untuk tagak, maka tidak sah sembahyang duduk. Apalagi sembahyang sambil berbaring, tambah tidak sah. Ya kan? Duduk saja tidak sah, apalagi berbaring. Karena aku tagak ku syarat buat apa rukun solat. Itu yang kedua ya. Untuk tagak ke Bapak Ibu sidang jamaah, dasar hukumnya iko ada hadis ya. Kita baca dalil ya nak. Niko dikomentari loh orang di dunia maya. Niko ko buya disuruh main ko mengaji tak badalil. Kita lagi dalil syair lah. Orang kini kan mana dalilnya? Kan orang ngaji begitu ni Pak. Mana dalilnya? Dalil tu dak cik Quran saja. Dalam kita ahli sunnah wal jamaah tu dalil yang disepakati itu 4. Ya, kita ulang balik. Pertama Quran, yang kedua hadis atau sunnah, yang ketiga ijma' ulama, yang keempat ada qiyas. Iko 4 dalil yang disepakati para ulama. Ada lebih kurang ada 6 macam lagi sumber dalil itu yang tidak disepakati. Ada didalatul iktiran, ada mazhab sahabi, ada syar'u man qablana, ada ihtisan, ada sadu zari'ah.
Ya, banyak macam-macam sumber dalil yang tidak disepakati. Tapi kita ambil yang disepakati saja. Ya, ada 4 itu. Kalau tak ada dalam Quran, cek di hadis Nabi. Hadis tu ribuan banyak. Dah cek dulu. Ya. Hadis tu ada hadis qauli yang berbentuk ucapan Nabi. Ada hadis fi'li berbentuk perbuatan Rasulullah. Ya. Ada hadis takriri, pengakuan Nabi terhadap perbuatan sahabat. Itu hadis tu. Ya, banyak macam-macam hadis itu. Kalau memang tak ada Nabi mengecian, mungkin ada Nabi melakukannya. Kalau Nabi tak melakukan, ada sahabat yang melakukan, diakui oleh Nabi, itu hadis dulu. Nah, orang gini kan kalau tak ada hadis, tak ada di zaman Nabi, tak ada kerja bid'ah. Itu masalah. Kau bid'ah ke bid'ah saja kaji kan. Dahlah kita tak ngaji bid'ah malam gini kau. Ambolah bosan ngaji bid'ah tu. Bentuk tak ada kaji lain aja kan. Hanya masih kawan-kawan tu bid'ah, syirik, bid'ah. Masuknya ke masjidnya jadi tim penilai ibadah orang. Pak-pak pun tak sesuai dengan sunnah sembahyang. Kau pak-pak pun tak sesuai dengan hadis Nabi. Jadi nyopai ke masjid sembahyang menyatu tak beribadah, tak menghadap Allah. Tapi jadi tim penilai, menilai ibadah orang. Bentuk-bentuk inyo saja dalam batu acara sembahyangnya. Ya kan? Nah, kita ada dalilnya juga, ada kitabnya, ada ulama' yang membacanya. Siapa guru kita? Sanad guru kita sampai di mana? Asbara yakin kalau dicalik pendapat lain tambah panjang buat ibadah kepada dia. Ai kau dulu matang betul saya itu udahlah. Jadi kita cukup aja mencukupkan diri dengan sebuah mazhab. Rasa saya ini kita tak pandang-pandang ibu-ibu ya. Nah, jadi masalah bidah-bidah itu biarlah. Tak usahlah kita jadi tim penilai orang sembahyang. Orang sembahyanglah menangi-nangi dalam sembahyang. Orang berzikirlah menangi-nangi dalam merasakan zuk dalam ibadah, zuk dalam zikir. Hanya sibuk hanya orang bid'ah ke bid'ah saja. Oranglah menangi-nangi dalam sembahyang. Ya tak? Hanya masih bid'ah tu. Nah, kau tak apa-apa di siku, apa-apa di luar itu masih ada nama dia itu. Nama itu ayo. Apa-apa siku insyaallah tak ada nama dia itu. Nah, jadi kita datang kemari sama-sama buat ibadah kita, mempersembahkan ibadah ko hanya semata-mata untuk Allah. Yang jelas kita beramal ada dalilnya. Kita cek dalilnya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Nah, Imam Bukhari kalau tahu ibu tak? Bapak dia tu Imam Bukhari tak? Tak pernah usulnya tak? Belum ya? Sama. Membuat dia usul Imam Bukhari kan. Tapi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu nombor 2 di bawah Al-Quran. Ya, dua-dua imam, ada Imam Bukhari, ada Imam Muslim. Sepakat Imam Bukhari, Imam Muslim, maka itulah hadis yang paling tinggi derajatnya. Kalau bertentangan hadis riwayat Imam Bukhari dengan hadis riwayat Imam Muslim, maka hadis riwayat Imam Bukhari yang didahulukan. Ya. Karena apa? Imam Bukhari sangat ketat dalam meriwayatkan hadis dari gurunya. Kalau Imam Bukhari, satu hadis itu harus bertemu murid je guru, guru je murid, guru sampailah ke Rasulullah. Tak cukup sezaman saja hidup dah. Tapi kalau Imam Muslim, cukup sezaman hidup, tak masalah hadis tu. Ada sahabat sezaman dengan Nabi hidup, tapi tak pernah bersuju Rasulullah. Bisa dijadikan hadisnya sebagai hadis. Tapi Imam Bukhari tak bisa. Imam Bukhari, ambo kecenya mengambil hadisku dari guru ambo. Guru ambo ku dekat gurunya, gurunya ke sahabat Nabi, sahabat sampai ke Rasulullah. Semua dia tu di Imam Bukhari dulu. Sanad, ikon yang sanad kecil orang tu. Nah, maka banyak orang kata, mana sanadmu? Kan itu kecil orang gini tu. Contoh kita ambil kaji tarekat kau sia sanad guru wak sia. Ayo, abah, kau sanad langsung. Ya. Kok nyampang nanti ada orang yang berbaiat langsung ke Buya Iswadi, tak langsung ke Abah. Maka secara tak langsung orang yang berbaiat ke Buya Iswadi, itulah basanat juga ke Abah sana. Kenapa? Buya Iswadi, murid langsung, anak kami, Abah. Nah tu sila sanat tu Abah. Jadi ilmu kita kok basanat. Nah, maka Imam apa mengatakan, as-sanadu minad-din, sanad ku rantai-rantai silsilah ranji-ranji kemuku itu bagian dari agama. Laula sanadu
laqala man sa'a ma sa'a. Kalaulah sanad kau ndak ada, maka orang akan berkata sekehendak paringnya. Dia kecil dari gurunya, padahal tak ada dari gurunya. Ma baku. Bapak ibu ya, ma baku. Maka penting sanad kau. Dalam tarekat sanad kita kama. Ya kan? Nah, tentu ka buya. Itu sanad kita. Buya kama sanad dia tu ka Syekh Tohir di berulang ya. Jadi sanad ilmu tu mudah tu Bapak Ibu. Jadi penting kita sanad guru. Kau ditanya ibu, lah ambil kaji tarekat Allah. Saya guru itu. Masa itu sanad awak. Jalan. Ya. Ibu tak usah takut-takut besok mengajian sanad tu, ya. Itu nan kita baca dalam tawajuh tu, Syekh Parmadi, Syekh Imam segala macam silsilah, ya, silsilah Sadah at-Tariqah anak Sabandi al-Khalidiyah. Itu kan dibaca setiap kita tawajuh tu sampai akhir nanti dibaca. Itu yang sanad tu sampailah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadisnya riwayat Imam Bukhari. Nah, jadi kita melenceng kaji sikit daripada Imam Bukhari tadi ya. Nah, tak payah. Dari sahabat Rawa Imran bin Husain. Nah, sahabat Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu qala. Apa kata Imran bin Husain ke Bapak Ibu? Aku dalil bahasa tagak dalam semayang rukun semayang ya. Kalau tidak tagak, awak tidak sah sembahyang. Apa dalilnya? Apa kata Imran bin Husain? Kanat bi bawasirun. Kanat bi bawasirun. Aku punya penyakit bawasir. Bawasir tahu ibu? Wasir. Ambeien. Jadi sahabat-sahabat dulu lah kananya penyakit ambeien. Apa? Amo galak apa ngece pada tu ngece tu tadi Pak? Hah? Ana mau tadi? Tu amo galak tu. Agak apa? Agak wah bahasa tu ya. Tapi jarang pakai bahasa tu enggak? Dan sebenarnya perlu dibudayakan bahasa tu sebenarnya. Perlu ditradisikan ya. Iya betul. Wasir, bawasir, kalau bahasa Indonesia kan ada wasir ya Bu ya. Wasir, ya Bu. Di wasir kok dari bahasa Arab, bawasir. Wasir kok bentuk tunggalnya, mufradnya, ya. Wasir, bawasir. Itu bentuk pluralnya, bentuk jamak dalam kaidah ilmu nahwu musharraf, gramatika bahasa namun. Ya. Apa kata Imran bin Husain? Kanat bi bawasirun, ambu punya penyakit bawasir, penyakit ambeien. Ambeien kok kan ada loh nang stadium 1, stadium 2 dan parah benar sampai yang keluar tu operasi ya Bu ya. Nah, dan dalam satu riwayat mengatakan Imamuna Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Imam Syafi'i ya, pendiri mazhab Syafi'i. Beliau ketika naik kuda pergi musafir mencari ilmu, itu sampai keluar darah di sepatu beliau, darah wasir beliau. Dan dalam riwayat mengatakan salah satu penyebab Imam Syafi'i meninggal jadi beliau mengidap penyakit itu, penyakit bawasir. Ya, bawasir kok bisa siapa saja diserang enggak? Bisa laki-laki, bisa padusi, itu penyakit bawasir. Tapi ubek lah banyak ini kok, ya lah. Di apotek lah banyak ubek, ya. Berbagai-bagai iklan banyak ini kok penyakit bawasir itu. Ya. Jadi kata Imran bin Husain, saya punya penyakit wasir, penyakit ambeien. Fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis salat. Maka bertanyalah ambu ke Nabi tentang solat. Ya kan? Nah, sudah tu apa kata Nabi? Faqala, maka Nabi mengatakan kepada Imran bin Husain, apa kata Nabi? Shalli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala jambin. Rawahu Al-Bukhari. Maka kata Nabi, kalau engkau tidak mampu wahai Imran bin Husain sembahyang tagak, dia kena penyakit bawasir cakap, fasalli dan maka solatlah engkau duduk. Shalli qaiman, solat engkau tagak. Kalau tak mampu tagak, solatlah duduk. Kalau tak mampu duduk, fa'ala jambin, maka solatlah berbaring menelentang. Aku dalil Bapak Ibu ya, yang dijadikan oleh para ulama bahwa tagak berdiri betul rukun sembahyang. Nabi mengatakan sholli qaiman, solatlah tegak. Dah tahu tegak, duduk. Dah tahu duduk,
babariang. Dah talak babariang, boleh. Isalah jo mato. Pakai mato. Kijok-kijok mato kate ke bawah. Tatapan ke muka tu tagak. Tatapan ke bawah ruku. Tidak. Kalau sujud picing mana mato tu. Nah, kalau jo mato sembahyang apa lah ibu sembahyang jo mato. Dan dak taluk jo mato, dak bisa jo mato jo kolbu sembahyang ni. Nah, kau sembahyang kolbu. Kau pentingnya pergi terikat. Sembahyang jo kolbu, jo hati dah. Dak bisa jo kolbu sembahyang kita sembahyangkan semua-semuanya lah. Itu ya. Ya, kita sembahyang semua-semua. Berartilah mati. Jo hati ndak jo bisa sembahyang al mati tu kita sembahyang sama-sama ndak sembahyang. Ya Pak, itulah dalil bahwa tagak berdiri itu rukun salat. Kalau ada yang tanya saja ya Bu ya. Nanti kita 5 minit lagi. Untuk tagak go Bapak Ibu sidang jamaah posisinya ya. Bukan tengah. Ujung kaki awak ko di situ sawu. Saya tantang je bahu awak ko. Bara lebar bahu awak ko. Di situlah ukuran kaki awak tegak. Aku dulu sembahyang dia kena sembahyang. Cara sembahyang. Kan dapat ukurannya dah. Ukuran bahu awak masing-masing tu nang tagak. Tagak dari betul ko ibu ya. Tagak lurus untuk orang ka PBB dah. Cak berang, lancang kanan berang. Serong kiri, serong kanan. Bagai-bagailah. Tagak berdiri kunan, tagak berdiri betul di tangan awak tu ke bawah. Barulah nanti kita bertakbir. Kaki tu ya Bu ya, jangan terlalu rapet mana. Kalau muda ke mana sembahyang ke ya aja. Ada ibu sembahyang kaki mana ko? Betul lah muda ko dah. Muda ko dah sembahyang. Jom pelan-pelan aja. Jangan buka lebar-lebar lo. Yang jatah untuk orang ko tak makan dia. Ada masalah sok sembahyang enggak? Tu salah kita buka kepanjang kaji tu ko ya. Ada orang dan dalam sok tu yang pentingkan bahu awak. Kalau tapak kaki ko pernah ibu mencari orang mengajar-ajar tapak kaki sembahyang? Kan sembahyang bekerja-kerja. Kan sembahyang nya tabaah sebenarnya tu. Ya? Anas bin Malik mengatakan, Nabi mengatakan sawu sufufakum, luruskan saf kamu luruskan. Hingga kata sahabat, kata Anas, kami mencari salah seorang sahabat menyempitkan kakinya di kaki sahabat yang lain. Itu yang dijadikan dalil di sebagian kaum muslimin, harus rapikna kaki awak juga kaki orang sebelah. Ya kan? Awak kadang-kadang lah bergeser, hanya ngajak-ngajak yo, dikajak-kajak kaki orang sebelah. Jadi lahirlah musuh sembahyang. Jadi awak tanya, ente mau solat atau mau mengejar-ngejar kaki orang? Ada dua kan? Awak kalau orang panggali itu galinya dah. Nak mau ada gesek-gesek kaki lah. Atau ada penyakit di kaki kuruk, panau, kudis, lepra kot bisa menular ke awak. Hadis itu tak mudah itu dipahami dengan seorang sahabat di kami cari kata Anas menempelkan kakinya ke kaki sebelah. Tak satu sahabat dan semua yang waktu itu merapatkan kaki kawan dengan kaki sebelah. Tak boleh itu paham hadis itu. Pak, itu kita sehingga apa? Dek memang pertemuannya semayang mudeko. Basi-basi kaki ngajak-ngajak kaki kawan. Ada orang mudeko semayang. Apa semayang ngajak-ngajak kaki kawan mudeko? Ya, ada banyak orang adu kamu. Ada salah satu kamu lucu nak mendengar cerita. Ada kawan kamu ngajak-ngajak Ustaz. Allah awak geser ngajak-ngajak tu. Atau ngajak pijak sekali je. Muak awak saja. Dikajak-kajak kaki orang semayang tadi saja. Ya, pijak sekali. Tak mau dekat-dekat lagi. Jadi itu kan terkait dengan soft. Jadi memang Nabi mengatakan istawu wa tadilu sawu sufufakum soft, kamu rapat dulu soft dulu. Kemudian itu tak kaki dan dirempet-rempet dengan orang. Kau cari-cari kaki kawan. Awak ya gali. Ibu-ibu balik gali tak? Kaki-kaki ada kaca-kaca ada kawan yang sembahyang rempet-rempet-rempetnya. Itu masalah posisi tagak ya. Tagak sajalah.
Memang ada hadis Nabi nak buya ada. Apa istilahnya? Sop kamu tu rapat kata Nabi kan. Kalau tak rapat nanti masuk celah-celah tu setan. Ya tak buya? Kalau kecil buya petang kau tak di selah sop tu setan dalam jantung awak setan tu masuk. Ya buya. Dalam jantung awak setan tu berjalan. Ya Pak Man. Mungkin sop-sop dan kurang rapik tu ada jo setan masuk situ lalu lalang ngadu-ngadu awak wadah baga-baga aja. Tak situ aja dalam jantung awak, dalam darah awak tu, di qalbu awak tu dia berjalan setan tu. Ya. Makanya petang kau meletakkan dua tangan tu dalam mazhab Syafi'iyah lebih condong ke mana? Tangan awak tu sudah takbir di bawah dado, condong ke kiri seketik. Sebab kalau buat kan risiko hati. Dan pajar tu mengadu-gadu je, pajar tu dari aja. Nah, jadi Bapak Ibu sidang jamaah, yang kedua rukun salat tu adalah tagak. Dalam hadis lain, hadis lain ya, wa zada an-Nasa'i, dan Imam An-Nasa'i menambahkan, Imam Nasa'i kok Imam hadis Pak. Imam hadis tu banyak, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasa'i, Imam Baihaqi, Imam Tirmizi, Ibnu Hibban, Imam Ahmad bin Hanbal, dan banyak ulama hadis. Imam Malik itu termasuk ulama hadis. Apa kata Imam An-Nasa'i? Imam An-Nasa'i menambahkan, fa illam tastati fal mustalqiyan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu hadis yang berbeda dengan Imam Bukhari, tidak ada tambahan. Imam An-Nasa'i kata Imam An-Nasa'i, kalau awak tak taluk sembahyang tu tagak, fal mustalqiyan, maka hendaklah lalu atau berbaring. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma. Allah tidak akan membebankan sesuatu kepada seorang hamba yang di luar batas kemampuan awak. Di situ Rahman dan Rahim Allah tu tak boleh dipaksa mana. Ya Bu ya. Kadang kaki kau asam urat, tak bisa tagak tu. Tak cara boleh. Asam urat, syarat enggak payah tagak ya Bu. Ya payah tagak kalau asam urat tu, rematik. Payah nak. Bangkak-bangkak kaki. Model digigit apa tabun. Ya nak. Kalau asam urat ni boleh tu nak. Bangkak-bangkak kaki nak. Bangkak-bangkak kan payah tagak. Bahasa mayang tu. Kalau ibu punya asam urat penyakit, bahasa mayang. Duduk. Di kursi. Dah bang. Dia tak mampu tegak. Jadi pasal la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Cik ni siko. Jadi pasal-pasal mana tumbang lo adanya itu. Ya. Di siko ada rincian. Kita cek rincian seketik ya. Ada rinciannya. Kalau awak mampu tegak, ya. Walau qadara adal qiyam, dan seandainya sesuatu mampu tagak, dunar ruku' was sujud, tak mampu rukuk dan sujud. Baca caranya kok. Lazimahu, niscaya wajib bagi orang itu untuk tagak saja, rukuk sujud tak usahlah. Kau kan berbagai-bagai kau dah. Ada orang kalau tagak, kalau tak talak tagak tu nan biasa penyakitnya. Itu tadi salah satu samburat tadi ya. Kalau tak bisa rukuk, masalah tu kira. Pinggang tak? Tak talak rukuk tu pinggang biasanya. Kalau tak talak sujud, boleh ada badan ya. Jadi di siku ada rinci-rincian. Kalau tagak masih bisa, berarti pas rukuk tak bisa rukuk, berarti sambil duduk rukuknya. Lah tu. Itu caranya. Kalau tagak kan telok kau anggap sila kini kau tagak telok gitu. Ya kan tagak kau bisa kau tagak kan. Tiba rukuk tak telok doh. Rasa kabado dia pinggang patah. Pas ingin rukuk duduk dulu. Itu caranya Pak. Baru kita rukuk. Kau ada kursi ya? Siapkan kursi. Ya Bu. Okey dah tahu siapkan kursi. Ya, kalau umurlah 60-an tu, 70-an tu, ya kulit dah mula kendor, uban dah mulai bertabur di gua apa? Gigi lah mulai bergugur, mata lah kabur tak? Duduklah menjual, itu masalahnya. Kalau talak tagak, wajib tagak. Lah tu. Kalau tak talak sadunya tagak, tak talak
duduk tak taluk, baring tak taluk, ada orang jaki dia tu. Satu orang tak taluk, ada. Kalau dalam surah Ali Imran tu, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab allazina yazkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Orang-orang yang ulil albab itu adalah orang-orang yang senantiasa mengingat dan menyebut Allah di tiga posisi itu. Itu ulil albab tu. Kau istilah Quran yang lain. Kalau istilah dalam kajian tasawuf kau insan kamil. Manusia ulil albab tu insanul kamil. Mutmainnah sebenarnya di situ tu. Ya, orang-orang lah sampai levelnya ke mutmainnah tu, inyo senantiasa menyebut dan mengingat Allah baik melalui lisannya maupun di qalbunya di tiga posisi itu. Tagak cik, duduk cik, babadiang cik. Ya kan? Nah, tiga kondisi ko ada nan bersamaan tak mampu buat sadonyo. Entah tak? Tagak dah isa, duduk dah isa je, babadiang dah isa je. Aleh, ada kondisi orang muda tu. Ada ibu mencalik orang muda tu, tagak dah bisa, duduk dah bisa. Berbaring tak je bisa. Itu menganya leh. Kan jarang juga usul dah. Kan jarang dah. Kadang-kadang kau tagak masih bisa berjalan, tapi duduk aja tak bisa leh. Ya kan? Mas tagak tadi ketika rukuk tu. Jadi siko ada rinciannya satu. Yang kedua, Bapak Ibu sedang jamaah, boleh awak meminta bantuan kepada orang untuk menegakkan awak pas sembahyang tu. Ya, kalau ada orang yang bertabaruk, diskot tabaruk ciknya. Tabaruk tu orang yang sukarela menegakkan awak, membantu awak tagak Awak dipayah badan borek takak bagai-bagailah. Awak ditolong oleh orang. Dibantu orang tagak. Kalau awak tagak wajib dia tagak. Kalau ada orang yang bantu awak tagak. Kalau tidak ada orang yang namu sukarela, sewa orang ujrah namanya. Ya stakjiru risiko bayar orang tu setiap kali sembahyang ke masjid bayarnya. Ya, geser 5,000 atau 5,000 untuk apa? Untuk menegakkan awak. Kemudian kalau ndak bisa awak orang nan sukarela ndak ada piti bayar ndak saja, pasanglah dekat dinding tu tali. Ya. Sang tali ya Bu ya, pas ke tagak tu ambil tali tu tagak itu. Atau dekat dinding dinding tu tagak. Model tu syariatnya model itu. Ya Bu. Tapi rasa-rasanya ada orang namanya banjir dinding dia tu pada tu. Macam-macam ke dinding tagak Allah payah mana kan. Tapi memang berusaha kita seharusnya sakut mungkin model itu. Kalau tak mampu barulah duduk, tak talak baru duduk berbaring dan seterusnya. Bu ya. Itu ketentuan tentang berdiri betul itu. Itu rukun solat dan kedua Bapak Ibu sidang jamaah. Barangkali itu saja dulu. Besok insya-Allah minggu depan kita masuk takbiratul ihram besok insya-Allah ya. Takbiratul ihram pun dan agak panjang seketik kajinya. Yang banyak versi-versinya macam-macam ya. Dan ikutnya itu nah lagi berbagailah. Insya-Allah minggu depan. Tambah cik lagi cukuplah tak? Cik kau dah. Ya Bu ya. Nya kalau banyak nak ngaji kau banyak lupa. Ya tak? Seketik mengaji, seketik lupa. Tak ada mengaji, tak ada lupa-lupa. Itu masalah. Encak tak ngaji awak ni. Tak ada lupa dah, tak ada ngaji je tak. Kalau banyak ngaji, banyak lupa. Seketik mengaji, seketik lupa. Kita ambil dah seketik saja, biarlah seketik ngaji. Mudah-mudahan seketik lupa. Ya tak? Banyak tak kena. Itu maksud kamu. Seketik lupa, banyak tak kena. Daripada tak mengaji tapi tak ada lupa-lupa ya. Barangkali ikut saja. Ada tanya Bu sebelum kita tutup? Ya, silakan Tuan. Masalah masbuk. Ya silakan. Man adraka rak'atan minas salat faqad adrakas salah. Barang siapa kata Nabi yang mendapatkan satu rakaat, maka sungguh ia mendapatkan rakaat penuh. Itu hadis secara umum. Jadi kalau awak dapat satu rakaat penuh sembahyang zuhur berjamaah, dan 3 kan tak berjamaah dia awak terlambat maka solat zuhur awak tu full dapat jamaah 27 derajat. Satu rakaat dapatnya ya. Nah, batasan masbuk itu pas hadur rukuk, pas imam sedang rukuk. Masuk ke dalam musalla, masjid imam sedang rukuk.
Pas imam ruku, wak masuk langsung ke dalam barisan, langsung wak angkat takbir. Tapi kalaulah bangkit imam dari ruku, maka tidak dihitung satu rakaat. Yang dihitung satu rakaat, kita mendapatkan imam masih ruku. Masuk ke surau, ke masjid, imam ruku, tagak sebentar, Allahu Akbar, langsung lawak ruku bersama imam. Bagaimana doa iftitah kita, bagaimana Fatihah awal, bagaimana bacaan ayat, itu ditanggung oleh imam. Itulah makna hadis, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya kata Nabi, imamku kita jadikannya sebagai imam untuk diikuti. Dan qiraatul imam, qiraatul makmum, bacaan imam tu bacaan imam lah ditanggung kita oleh imam. Maka barik tanggung jawab imam tu sebenarnya. Jadi imam sembahyang tu barik sebenarnya. Ibarat membawa otobus gadang, penumpang ramai masuk jurang, berong rem, sudah kita masuk jurang awak. Kalau belum rem awak jadi pada tu batasannya rukuk. Tapi lah bangkit dari rukuk, satu lawak bergabung, itu tidak dihitung satu rakaat. Harus awak tambah berikutnya nanti. Itu untuk makmum masbuk. Ya Bu ya. Yang lain masih ada? Ya. Ya betul. Ya. Itu. Walaupun ditahiyat, pahala jamaah masih dapat. Rakaat kan tetap tambah 2. Contoh sembahyang subuh, tiba di masjid, oranglah duduk tahiyat akhir. Awak terlambat. Bergabung wak, tetap wak baca ni usolli fardhu subhi rakaataini. Kau kaji kita minggu lalu dah. Rakaataini mustaqbilal kiblati makmuman lillahi ta'ala. Allah. Alillahi ta'ala, Allahu Akbar. Langsung takbir, langsung duduk langsung. Tak perlu rukuk, langsung duduk bergabung bersama membaca tahiyat. Pas imam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi Allah, naiklah kita 2 tu dah. 2 rakaat balik waktu. Lah duduk awak terakhir bersama imam tu tidak dihitung 1 rakaat. Harus tambah 2 karena subuh. Begitulah sembahyang-sembahyang lain. Posisi duduk awak duduk tawaruk. Duduk iftiras boleh, tawaruk boleh, kedua-duanya duduk boleh. Tidak masalah. Anda penting awak langsung bergabung duduk di situ. Tidak boleh tidak duduk. Itu cara cabangnya kita ni. Tidak boleh ada. Lah pada tu. Okey, barangkali kau Bapak Ibu untuk pementang lapik kaji kita malam kini, tapi nanti kita minta Buya, Abah nanti atau guru kita Buya Muda Suwadi untuk mungkin mengata-ngata malui tentang rukun sembahyang yang kedua, qiyam, tagak gua. Anan tagak gua dalam kajian hakikatnya. Ada. Itu penting juga untuk kita ketahui secara hakikatnya. Tagak berdiri betul kok dalam pandangan tarikat, dalam pandangan ilmu hakikat, apa pasang sebenarnya. Kalau sedangkanlah kita kaji itu. Barangkali itu demikian saja. Perbanyak maaf. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.